Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru menginjak awal tahun 2026, tapi kejadian korban gigitan ular berbisa kembali terjadi. Dan kali ini lagi-lagi ular viper yang memakan korban. Tangan yang kanan itu ada yang matok kayak gitu, kirain apa itu, pokoknya terlihatnya itu hijau. Jujur Panji nggak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan dan mengedukasi kalian semua, khususnya buat teman-teman yang sehari-harinya sering beraktivitas kayak di ladang, sawah, ataupun di kawasan hutan, untuk selalu menggunakan pengaman seperti sepatu boot, sarung tangan, juga perlengkapan pendukung lainnya saat bekerja di areal yang berpotensi menjadi habitat ular. Karena satu kelalaian kecil saja dampaknya bisa sangat besar dan membahayakan nyawa. Nah, seperti bapak yang satu ini teman-teman, beliau jauh-jauh datang dari Garut ke sini dengan kondisi tangan yang sudah bengkak sangat parah, bahkan pembekakannya sudah menjalar sampai ke bagian dada. Lalu seperti apa penanganan kasus gigitan ular viper yang satu ini? Yuk simak video ini sampai selesai supaya kalian gak kelewatan untuk menyaksikan edukasi penting dari Dr. Fanny dan Ray di video kali ini. Sore itu, seorang bapak berusia 45 tahun datang jauh-jauh dari Garut. Kondisinya cukup memprihatinkan, karena tangan beliau sudah mengalami pembekakan hebat, hingga ke areal dada loh. Bapak ini bernama Pak Dede. Dari pengakuannya, Pak Dede mengatakan bahwa dirinya digigit ular hijau ekor merah saat sedang berkebun. Ular viper yang memang dikenal memiliki bisa cukup kuat dan dapat menyebabkan pembekakan ekstrim jika tidak segera ditangani dengan benar. 45 tahun, ceritanya lagi apa ini Pak? Kita lagi ini Nyari rumput. Pak. Ngarit? Iya. Ngarit, terus tiba-tiba kelihatan nggak ularnya yang digigit? Pertama pas kejadian itu saya mau dimasukin ke karung, sudah tahu udah matok, diginiin, kelihatannya itu hijau. Iya kayak albo mungkin ya, ekor merah mungkinnya. Kayaknya cuma kecil. Kalau ular pucuk mah nggak mungkin seperti ini. Terus udah ke rumah sakit belum? Waktu kejadian itu ada ke klinik langsung. Ada lain rumah sakitnya. Terus saya cari solusi, ada klinik. Di klinik obatin pertama itu, penanganan pertama disuntik sama antibiotik. Waktu demi waktu itu pembekakannya semakin besar. Kondisinya udah mulai melepuh di bagian gigitan ya, terus bengkaknya juga udah sampai ke lengan, sampai ke dada, malah seperti waktu itu ada pasien juga yang seperti ini. Setelah digigit masih beraktivitas ya? Setelah digigit enggak, diam. Pas digigit langsung saya dikenyot sama dikenyot mata gitu, pakai karet. Palinglah ke klinik itu 10 menitan, di klinik dibuka karetnya, disuntik antibiotik. Pas setelah dari klinik jadi bengkak begini. Ya, karena kan udah jalan. Tapi sama kalau karetnya tidak dibuka, ini hancur nih Pak, hilang nih jalan. Hancur, hilang nih jalan. Setelah digigit ular itu kan tidak boleh terlalu banyak aktivitas supaya jangan terlalu banyak geraknya. Tapi karena ada gerakan yang terlalu berlebihan, nah itu tadi. Nah penanganan awal juga tidak ada Mas, seperti yang dibebat, malah diikat, itu salah. Itu salah. Harusnya dibebat seperti yang kita biasa pakai plastis perban elastis atau kaos disobek kayak begitu ya. Berangkatnya Sendirinya udah. Dia sendiri. Juara Kang Dede. Makanya sampai Wanaraja udah gak kuat tuh. Udah gak kuat, ambil keram. Waktu habis digigit ada terasa mual, sesak gitu ayah? Enggak. Cuma ini juga sakit di sini. Nyeri pisan di sini teh. Kayak. Nah sekarang yang dirasa masih sakit? Sekarang mah ini yang sakit kis. Udah nyampe dada, Ray. Iya. Bengkaknya. Setelah berbincang sejenak dan mendengarkan kronologi kejadian yang dialami Pak Dede,
Akhirnya beliau diajak masuk ke ruang penanganan untuk segera mendapatkan tindakan medis. Oke guys, jadi ini kita akan mengeksekusi Bapak Dede yang jauh-jauh dari Garut gitu ya, dengan kondisi tangan yang sudah ada melepuh gitu, dengan tangan yang bengkak udah sampai sini. Dan ini juga udah kelihatan bengkak. Iya, Kelihatan banget tuh. Buka aja. Nggak usah. Nggak usah. Tuh yang ini bengkak, ini bengkak. Udah segini bengkak. Jadi Dan rata-rata nggak tahu ya, kayak waktu itu kan pernah ada bapak itulah yang dari Tasik, dari Taraju Ya. gitu, sama digigit albo bengkak dan udah sampai dada. Bedanya dia tangan kiri. Ya, bedanya itu aja. Nah, karena Bapak ini juga nggak masuk ke rumah sakit, cuman dibawa ke klinik biasa ya, ke dokter biasa. Jadi otomatis ya tidak mendapatkan serum, nanti bisa pulang. iya. Tapi alhamdulillahnya fisiknya kuat si bapak, jadi aman, masih bisa tertolong gitu. Tuh, udah lewat. Berarti selama Iya. berarti udah 3 hari ya. Iya. Nah, selama dari hari Senin sampai saat ini nggak ada rasa mual muntah kan? Iya. Makan masih enak. Sekarang teh agak pusing. Ya karena udah naik ya. Sakit tadi ini. Kelihatan Ada kok. tekanan kan dari sini. Wajahnya juga merah. Ini kita akan pecahin dulu. Ini tuh bisa apa ya? Kalau dalam segi medis itu namanya gula atau lepuhan. Oh digigitnya di sini ya? Ini di hitam nih. Terlihat. Inon gimana nih Inon nih? Inon nih gimana nih? Warga Garut nih. Aduh, Inon. Sampai bisa kelewat nih. Dan Cikajang ke Bayongkok tuh lumayan dekat. Tetangga anjing si Demar ke rumah itu ya. Dokter Fani memulai proses penanganan dengan membersihkan area luka gigitan. Proses ini terasa sangat menyakitkan bagi Pak Dede, sampai-sampai beliau terlihat menahan rasa nyeri yang luar biasa. Namun, pembersihan luka ini wajib dilakukan untuk meminimalisir resiko infeksi dan komplikasi yang lebih parah nantinya. Sabar ya Pak. Kalau bisa. Aduh, ada orang Garut mah tuh. Mungkin bagusnya nanti. Kajian ya. Pak, jangan digerakin ya Pak. Saya ikutin biar saya nggak tarik Pak. Dede. Lino Ya, ini kenapa harus seperti ini? Karena supaya cepat pengeringannya, terus tidak terhalang obat juga nggak jadi nggak terhalang. Betul. Oh, gigit jam berapa sih? Jam 10. Oh, Jam 10 tapi Bapak ini kan masih aktivitas iya. bergeraknya cukup banyak dan tidak ada imobilisasi ya. Ya mungkin setelah ini Bapak jadi punya ilmunya tentang harus bagaimana pertama kali kalau digigit ular ya. Nah sekarang Pak, saya mau semprotin satu cairan yang lumayan paling cepat. tahan deh. Ini reaksinya cukup baik. Nah, spiritus eta teh. Sanes. Lo lagi ngomong spiritus. Tenang Pak, tenang. Cari ke Dede. Cari. Boleh nangis Pak, boleh Pak. Kalau urusan sakit nggak ada kekanak-kanakan Pak. Bisa kita lihat saudara-saudara, ada yang senang banget. Udah Pak. Setelah area luka dibersihkan secara menyeluruh, tangan Pak Dede kemudian dibalurkan cairan antiseptik oleh Dokter Fani
guna membunuh kuman dan bakteri yang mungkin masih menempel di area luka gigitan. Sebentar Pak, sebentar. Mari Pak ya. So, istirahatin dulu. Istirahatin dulu biar bapaknya nggak shock karena rasa nyeri, oke? Wih, Gusti, Mak Agung. Ini ditekan gini sakit Pak ya? Bisa. Tuh, gengs. Oh, udah darahnya udah pecah pembuluh Ya, darah. di sebelah sini juga udah ada. Tuh. Oh iya. Coba deh Pak. Nah ini udah dapet pembuluh darah udah pada pecah di yang perifer ya. Coba dah istirahatin. Ya tidur Pak. Waktu di klinik hanya disuntik ya Pak ya? Baru dikasih obat. Jadi ini sama pusat, dibasuh, Dicuci, dibasuh, dibilas ya. antibiotik. Kita mulai ya Pak. Proses selanjutnya, Ray mulai melakukan penusukan jarum di areal yang mengalami pembengkakan. Rasa sakit yang luar biasa membuat Pak Dede terus menjerit kesakitan. Waduh, mantap. Ada tega, iya ya. Tadi ngomong kalau ini Bapak harus lewat ya proses dari si Raja Tega. Makanya Bapak sih. Ampun, Gusti. Ini si Raja Tega. Saya emang ikut Pak. Bosnya ini Pak. Nyeri banget ya. Silakan Pak, silakan. Aduh, walaupun Pak Dede terus menjerit menahan sakit, tapi ekspresi beliau justru membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi sedikit cair. Mantap deh. Raja Tega, Bos. Mantap. Wih, tidak ada merah bening semua, saudara-saudara. Aduh, dicocok wae, Pak ya. Setelah sekian lama kita tangan sedikit. Raja Tega, aduh. Ya. Mantap, Bos. Hari ini rame ya. Angkat tangannya Pak. Awas disirikan urang barang. Awas. Salah kameramen hari ini. Nah, anjing warga Garut ya, warga Garut nih. Coba tuh. Kalau Disirikan. Tuh. Sains ya. Biteang anjing. Oh, disirikan. Karena kondisi pembengkakannya yang sudah tinggi, jadi luas ya. yang biasanya harus 3 hari sudah sembuh, mungkin ini bisa nyampe 4 hari, 5 hari sudah bisa ada perkembangan yang jauh lebih baik. Tapi mudah-mudahan besok juga udah udah nurun. Kayak si Pak siapa itu kita dapat info aja 2 hari atau 3 hari gitu. Langsung membaik betul. Dengan kondisi yang memang boom seperti ini. Iya. Kalau itu kan umurnya 60-an. 60-an tuh ya betul, itu lebih tua lah, lebih usia lebih lanjut jadi yang lebih proses sebenarnya lebih lambat ya. Tapi alhamdulillah cepat. Level.
balik lagi kita coba tanya. Waktu ngarit pakai sarung tangan nggak Pak? Pakai sultan cuma bolong itu. Alah, Pas yang dipakai. sudah bagus tapi rupanya sarung tangannya rusak. Oke, gengs. Jadi ini kita akan coba istirahatkan dulu ya. Biar Bapak juga Biar tidak Bapaknya terlalu tenang. shock ya. Ditambah juga biar si cairan ini. Bapak nanti agak geser kan. Bapak relax ya Pak. Bapak diam di sini. Oh. Duduknya agak tegak. Nah, biar tangannya netes turun gitu cairannya ya. Kita ikut proses gravitasi biar turun cairan. Nanti setelah maghrib baru kita lanjut lagi. Usai beristirahat sejenak, Dokter Fani memberikan suntikan pereda nyeri supaya Pak Dede tidak terlalu merasakan sakit saat proses penanganan berikutnya dilakukan. Karena bujur. Aku mau cari tanah sih. Sama karena bujur nih deh. Nah, Ya obat suntikan. jadi kurasa kemana? Kayak kemarin itu yang pedes. Peres di mana? Kayak Di bujur, Iya. lain di perut tapi kan. Nah, itu kemarin kayak kemarin. Artinya Anehnya. nanti si nyeri nggak kita rolak nih itu Pak. Oh. Gak apa-apa Pak, aman. Gak apa-apa. Nanti hilang sendiri. Cara kemarin. Peres. Terus itu jadi apa? Aneh. Cara kemarin apa sih teh? Kan kata dokter itu ini sudah ada yang sakit antara kepala sampai ke bawah. Namun sampai ke dirasakan. Nah, dirasakan. Agak wes, tadi keur dicambokan peranda. Kita peranda eta. Nyeri itu apa? Penumpukan cairannya masih sangat tinggi. Tadi didiamin mungkin ada setengah jam ya. Potong Maghrib dan itu kita biar menunggu cairan lebih menumpuk lagi dan buktinya sekarang lubang-lubang yang udah kita buat tetap tidak menumpuk dan masih tetap keluar cairan tanpa ditekan pun tetap mengalir. Ada yang jadi digerakkan gitu bisa tuh. Bisa, berarti nggak perlu amputasi ya. Gitu. Bisa sebenarnya. Cuman Mas, coba di stang banget. cuman jadi geraknya agak terbatas karena pembengkakan itu. Oke. Yo, sok, dulu senang dulu. Bisa dulu. Proses selanjutnya pun kembali dimulai. Dokter Fani dan Ray secara perlahan menekan areal tangan yang masih bengkak untuk mengeluarkan sisa-sisa darah kotor yang masih terperangkap di dalam jaringan. Jadi akhir-akhir ini memang sering terjadi gempa lokal ya. Gempa buatan. Gempa buatan. Buatan manusia ini. Ceritakan ada nyeri nambahin. Baru kerasa perihnya, delay ya. Cukup delay mungkin karena pembengkakannya. Ya mungkin jalan terakhir yang menyelesaikan adalah jahe alias galatama. Karena kalau kita paksakan untuk ngeluarin semua, bukan semua sih, sebagian lah. Agak ini ya, masih ada banyak. Jadi bertahap lah, santai gitu Mas. Bapak naik lagi Pak. Makan dulu, santai dulu. Tak dulu kenapa tangan? Tadi udah makan roti ya Bu ya? Udah, Udah makan dua. Minum udah banyak Pak? teh manis. Teh manis oke, boleh. Ini ada satu yang di samping ini kita nggak bisa buka. Entar, Coba nggak, Bang? dicek. Oh iya, harus buka itu. Tuh digunting aja ya. Iya. Janganlah. Ngecek. Pak, itu ada cairan numpuk di dalam. Belum siap. Oh belum siap. Kita kasih waktu. Terus saya buka Pak. Tadi gitu kan. Jadi si kulit yang ngelupasnya itu harus dilepas supaya si obat bisa masuk. Kalau ini malah numpuk cairan kotoran. Oh iya. Sok simpen kan. Memang eta nu sakit nama. Ya, Oh di ya. Beri sama ada, beri pisah. Pasti ini kan. Tapi di kemarin yang keluar cairan bisa. Oh dari samping.
Nah. Oh, kayak sekali kena. Lep. Enggak, Pak. Mas. Jadi yang penting dia terbuka. Kalau dia tertutup, tidak akan bisa ini, Pak. Dia jadi nampung, ya, nampung kotoran malah nanti. Apalagi tadi itu cairan kan cukup banyak Pak yang masuk situ. Oke, berhasil. Ada yang mah nyeri gitu. Oh, tetap. Yang di sini mah masih. Tapi mah saya ada yang ringan-ringan ya. Dan saya Tadi di situ kenceng pisannya. sakit dikit. Sekarang nggak terlalu. Soalnya kemarin ada yang begitu tidur sesak, begitu habis ditusuk nggak sesak lagi karena cairannya keluar. Ada hampangan kalau ini. Ada hampangannya. Iya. Penekanan terakhir dilakukan untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi darah kotor yang keluar dari areal bengkak tersebut. Setelah dirasa cukup, luka kemudian dibalurkan dengan salep khusus yang sudah dicampur dengan obat untuk membantu meredakan peradangan dan mempercepat proses pengeringan luka. Saat salep dibalurkan, Pak Dede mengaku merasakan sensasi panas di area luka. Panas bos. Namun hal tersebut masih dalam batas yang wajar dan merupakan bagian dari reaksi obat yang bekerja. Gempa lokal lagi saudara-saudara. Sok Pak, sok. Luapkan Pak, luapkan. Ada yang siapa? Salah yang serius Pak. Ayo kita bangun. Mantap Pak. Setelah itu, luka ditutup menggunakan kain kasa steril dan dipasang plester agar area luka tetap bersih serta terlindungi dari kotoran dan bakteri luar. Tahap selanjutnya, Ray membalurkan ramuan tradisional yang sudah disiapkan sebelumnya yang bertujuan untuk membantu meredakan pembengkakan di tangan Pak Dede seperti biasa. Setelah ramuan dibalurkan, areal tersebut kembali ditutup dengan kain kasa dan dibalut menggunakan kain elastis agar proses penyerapannya bisa lebih maksimal. Siap. Pak. Oke, jadi penanganannya Bapak Dede sudah selesai, sudah beres. Ini sudah kita kasih rasakan galatama ABCD. Alhamdulillah, ya banyak bercanda kalau di sini mah. Walaupun ini yang pengobatannya Raja Tega, tapi harus bagaimana kan? Pengen sembuh, tahan we ah. Mudah-mudahan buat Kak Panji, buat rekan-rekan di sini, semoga sehat selalu, semoga berkah. Banyak beribu terima kasih sama pengobatannya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih setimpal dari ini. Alhamdulillah seluruh rangkaian penanganan korban gigitan ular Viper kali ini, yaitu Pak Dede, berjalan dengan baik. Walaupun selama proses penanganan beliau harus menahan sakit yang luar biasa dan beberapa kali menjerit, namun Pak Dede berhasil melewati semuanya dengan kuat dan penuh kesabaran juga ketabahan. Jadi semuanya makasih Puntennya ya. iya habis segera repot. Ya. Ayo sekali suka sih aja lama. Nomor saya kalau ini nanya aja ke Ray atau ini nanti bisa. Serius? Tunggalan ku aing ya. Enggak, di mana? Usah. Enggak, di mana? Enggak boleh. Enggak. Enggak boleh. Enggak mau kayak ibu. Teman. Demi Allah, di mana teman? Bisa benar aja. Ya, semuanya. Ini mah buat rokok aja. Ngomong kudu. Kudu mah loba urang ge. Ayo, Bu, tekan Bu. Semuanya udah di cover sama apanya? Iya. Enggak dulu. Enggak boleh kasih. Tekudu di dalam Bu. Doakeun doang doa. Aku lah Doain aja, Bu. Doain aja, Bu. Doain aja Bu. Ya, Bu. Liar ini pada aman. Oke, gengs.
jadi hari ini kita sudah selesai menangani Bapak Dede. Bapak Dede. Salah satu warga dari Garut, Jawa Barat. Gitu. Rupanya bisa dibilang ya kecamatan tetangga dengan saya. Betul. Masih dekat lagi Ya, ya. masih dekat lah gitu. Terus kalau misalkan ya ada kerabat kalian atau siapapun yang terkena kasus gigitan ular mau dibawa ke sini boleh. Kontak aja. Kontak aja langsung ke kami. Ya. Pasti langsung direspon. Pokoknya thank you udah nemenin kita berkegiatan hari ini. Oke? Sampai ketemu di next video. See you, goodbye. Dari kejadian ini, Panji kembali ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa gigitan ular berbisa bukanlah hal sepele. Kesalahan kecil, kurangnya kewaspadaan, dan penanganan yang tidak tepat bisa berujung pada kondisi yang sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawa. Panji berharap lewat konten ini kalian bisa lebih sadar akan pentingnya keselamatan saat beraktivitas di alam. Gunakan perlindungan diri, pahami resiko di sekitar kita, dan jangan pernah menyepelekan gigitan ular sekecil apapun. Semoga kisah Pak Dede ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat buat kita semua untuk selalu safety dalam beraktivitas. Makanya sama sobat ngarit, hati-hatilah dengan yang namanya ular, sekecil apapun itu ular. Nih akibatnya gini nih di sini diobatin. Saya masih raja tega nih. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Perusak Alam Sadar Lestari, Panji Petualang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.